Baiklah, pada review materi terakhir kali ini yaitu tentang laporan. Yang pertama itu komponen laporan penelitian eksperimen dengan contohnya. Komponen perlu mengetahui cara pemilihan sampling, penugasan, dan jumlah partisipasi yang terlibat dalam suatu eksperimen. Untuk mendeskripsikan proses pemilihan sampling, penunjukan variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian eksperimen tersebut, dan menunjukkan jumlah partisipan dalam setiap kelompok, dan menjelaskan prosedur-prosedur sistematik dalam menentukan besaran setiap kelompok. Yang kedua itu instrumen dan materi. Peneliti harus membahas instrumen-instrumen yang digunakan, cara perancangannya, item-itemnya, skala-skalanya, dan laporannya. Yang ketiga yaitu prosedur eksperimentasi. Prosedur yang digunakan selama proses penelitian eksperimen yaitu pembahasan mengenai rancangan eksperimentasi, alasan-alasan digunakannya rancangan tersebut, dan model visual. Yang keempat yaitu analisis data, melaporkan statistik deskriptif yang telah diukur dan diobservasi pada pretest dan posttest. Yang kedua itu yang selanjutnya menjelaskan tes statistik inferensi yang digunakan untuk menguji hipotesis. Contohnya, penerapan metode eksperimen untuk meningkatkan keterampilan proses merencanakan percobaan dan ketuntasan belajar IPA biologi siswa kelas 10 MA. Yang kedua yaitu tentang contoh laporan penelitian RD dengan contohnya. Contoh misalnya pengembangan modul cetak berbasis kompetensi pada konsep kinematik di kelas 11 SMA tingkat MA. Rumusan masalahnya bagaimana merancang modul agar valid, praktis, dan efektif sehingga layak digunakan sebagai salah satu perangkat pembelajaran dalam pembelajaran fisika di kelas 11 di SMA dan MA. Tujuan penelitiannya yang pertama itu bahan ajar dalam bentuk modul pembelajaran fisika, bahan ajar dalam bentuk modul yang praktis, dan bahan ajar dalam bentuk modul yang efektif. Komponennya itu pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba produk, diseminasi, dan implementasi. Yang ketiga yaitu tentang komponen laporan penelitian deskriptif dengan contoh. Contohnya, penderita hipertensi pada siswa SMA sederajat di Kelurahan Tanjung Duren Selatan periode 8 Juli sampai 25 Juli 2013. Desain penelitinya yang digunakan adalah metode survei yang bersifat studi deskriptif kuesioner. Komponennya itu permasalahannya, tujuannya, prosedur pelaksanaan penelitian, hasil temuan, dan rekomendasi. Selanjutnya itu komponen laporan penelitian korelasi beserta contohnya, terdiri atas halaman judul, halaman persetujuan oleh pembimbing, halaman persetujuan oleh penguji, halaman keaslian karya, halaman persetujuan publikasi, halaman moto, dan persembahan abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. Yang kedua yaitu bab 1. Misalnya pada bab 1 yang terdiri dari latar belakang, contoh motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor. Salah satunya itu faktor kesehatan mahasiswa. Yang kedua itu landasan teori. Contoh penelitian ini mencakup pengertian fungsi belajar, fungsi motivasi belajar. Bab 3 yaitu metode penelitian. Contohnya jenis penelitian yang digunakan, penulisan dan pendekatan kuantitatif korelatif. Bab 4 data dan analisis C. Contohnya pada penelitian ini mencakup deskripsi hasil penelitian, kesimpulan dan saran. Contoh kesimpulan, tingkat kesehatan selama COVID-19 dari peserta didik kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adi Sutyupo Yogyakarta berada pada keadaan sangat baik dengan nilai rata-rata 64,91. Yang kelima yaitu tentang komponen laporan PTK dengan contoh, terdiri dari halaman judul, persetujuan skripsi,
1. Persetujuan skripsi. 2. Pengesahan skripsi, pernyataan orisinalitas, persembahan, moto, kata pengantar, abstrak, dan abstrak tak. Contohnya meningkatkan kemampuan siswa kelas 2 SMA dalam pelajaran IPS melalui problem based learning. Komponennya misalnya judulnya upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, student teams, achievement division. Yang keenam itu komponen laporan kepustakaan beserta contohnya. Misalnya pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah. Contohnya pembelajaran IPA yang dianggap membosankan karena hanya bisa dikerjakan oleh siswa yang pintar. Kemudian guru yang memberikan materi berupa rumus-rumus dan membuat siswa kesulitan dalam memahami pelajaran IPA. Langkah-langkah yang kedua itu tinjau pustakanya. Contoh pada penelitian ini mencakup pengertian belajar mengajar, ciri-ciri belajar mengajar, komponen belajar mengajar, model pembelajaran, pengertian model pembelajaran, pengertian PBL, karakteristik model pembelajaran PBL. Ada itu metode penelitiannya. Yang pertama, jenis penelitian pada contoh penulisan proposal ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil kajian contohnya pada penelitian ini model pembelajaran problem based learning mengajak siswa secara langsung aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu komponen penelitian menjelaskan komponen laporan mix dan contohnya. Teman-teman bisa melihat di sini. Bab 1 pendahuluan. Teman-teman bisa melihat di map mapping saya. Yang selanjutnya itu menjelaskan cara melakukan tes plagiasi pada karya tulis ilmiah. Aplikasi ini Small Show Tools. Aplikasi ini kerap digunakan oleh para blogger untuk mengetahui tingkat plagiarisme dalam suatu karya tulis ilmiah. Kunjungan web lalu pilih bagian plagiarisme checker. Teman-teman bisa mencobanya di Google HP teman-teman sendiri ya. Keteladanan dari pembimbing dalam upaya menghindari plagiat tentu sangat efektif melahirkan generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur integrasi akademik. Menggunakan software reference atau citation manager yang dapat membantu seorang menulis membuat kutipan di teks dan referensi di daftar pustaka otomatis terkoneksi. Fitur ini tidak dapat dihindari penggunaannya oleh siapapun. Yang terakhir yaitu tentang membuat parafrase untuk menghindari plagiasi pada karya tulis ilmiah. Teknik ini yang baik dan langkah-langkah di bawah ini harus dilakukan secara berurutan di antaranya. Yang pertama, rajinlah belajar membaca berulang-ulang bersumber dari tulisan orang lain yang mau dijadikan parafrase sampai kita mendapatkan makna yang terkandung lebih mendalam. Buatlah kerangka dari tulisan yang bersih terserap maknanya. Tutup buku tersebut dan jauhkanlah dari kita. Kerjakanlah dengan cara menulis makna dan tulisan-tulisan yang telah dibaca sebelumnya. Kemudian perbandingkanlah tulisan bahasa sendiri dengan bahasa yang dijadikan sebagai acuan. Tetap cantumkan parafrase sumber referensi di dalam kepustakaan. Kemudian bacalah kembali teks sumber sampai Anda memahami benar isi teks tersebut. Singkirkan teks atau naskah asli tersebut dan tulis ulanglah gagasan dalam teks tadi dalam sebuah kertas. Buatlah daftar beberapa kata di bawahnya Anda tadi untuk menginginkan Anda kembali pada cara Anda memahami naskah asli tersebut. Bandingkan tulisan kita tadi dengan naskah aslinya untuk mengecek apakah semua gagasan, terutama gagasan yang penting, telah tercantum. Gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus dan tuliskan sumber pada kertas catatan kita sehingga ini mempermudah kita untuk menuliskan sumber pustaka atau referensi. Hanya sekian review materi tentang laporan pada metodologi penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.